Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asif Sulaiman sebagai moderator. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Lazizwab Atesi yang akan dibacakan oleh Lensi Pramita dan Pina Atala Agustia. Kepada Lensi Pramita dan Pina Atala dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nancy Paramita dari kelompok 6. Di sini saya sebagai pemateri. Baiklah, saya akan membacakan materi kami. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ziwab. Zakat, infak, dan sedekah adalah salah satu ibadah yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ubudiyah maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi umat. Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional Basnas merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Asas pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah 1. Syariat Islam berdasarkan ajaran Islam. 2. Amanah pengelola zakat harus dapat dipercaya. 3. Kemanfaatan pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi mustahik. 4. Keadilan pengelolaan zakat dalam mendistribusinya dilakukan secara adil. 5. Kepastian hukum dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. 6. Integritas pengelola zakat dilakukan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat. 7. Akuntabilitas pengelola zakat dapat dipertanggungjawabkan dengan akses oleh masyarakat. Tujuan pengelolaan zakat. 1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama. 2. Meningkatkan fungsi dan peranata keagamaan dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. 3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. 4. Meningkatkan efitas dan efisien pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dan 5. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Atala Agustia dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya tentang pengertian infak. Kata infak berasal dari kata anfaku yunfiku yang artinya membelanjakan atau dibiayai. Arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, infak hanya berkaitan dengan bentuk materi saja. Adapun hukumnya, ada yang wajib termasuk zakat, nazar, ada infak sunnah, mubah, bahkan ada yang haram. Adapun macam-macam infak. Infak secara hukum terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama infak mubah, mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang atau bercocok tanam. Yang kedua infak wajib. Apabila dari infak wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti zakat, membayar mahar atau mas kawin. Yang ketiga menafkahi istri. Yang keempat menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. Yang ketiga itu infak haram, mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Yang kedua,
infaknya orang Islam kepada fakir miskin, tetapi tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, infak sunnah, yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infak tipe ini misalnya infak untuk jihad dan infak kepada yang membutuhkan. Adapun aksi cepat tanggap. Aksi cepat tanggap atau ACT adalah sebuah badan hukum yang bergerak pada lembaga kemanusiaan dan merupakan salah satu amil zakat yang dipercayai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengelola harta benda zakat. Aksi cepat tanggap selain bergerak di bidang kemanusiaan, juga bergerak dalam bidang keagamaan seperti pengelolaan wakaf dan kurban dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia. Maka timbulnya pertanyaan, apabila pengelolaan harta zakat yang dilakukan aksi cepat tanggap yang berbaris lembaga-lembaga kemanusiaan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, mengingat begitu pesat dan cepatnya perkembangan ACT saat ini dalam memperluas kegiatannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.